proses pembentukan sel-selnya, kemudian dia akan beredar di darah tepi selama 1-2 hari. Retikulosit ini kemudian dia akan berubah menjadi eritrosit. Jadi tahapan menjadi eritrosit itu tidak langsung eritrosit, tetapi ada beberapa kondisi sebelumnya ya, ada beberapa sel dan kemudian mengalami pematangan-pematangan dan akhirnya menjadi eritrosit. Nah, di dalam berikut ini adalah sel-sel darah yang diproduksi pada eritropoiesis ini. Tadi Ibu sampaikan bahwa sel yang pertama itu adalah pronormoblast, kemudian dia akan menjadi normoblast basofil, normoblast polikromatofil, kemudian dia akan menjadi asidofil, ya, kemudian jadi retikulosit dan eritrosit. Selebihnya silakan Anda baca. Jadi kalau secara ukuran makin tua sel, selnya itu akan makin kecil, ya. Dari asalnya pronormoblast ini 14 mikron sampai 19 mikron, kemudian menjadi 7 sampai 8 mikron untuk eritrosit. Jadi makin tua sel, makin kecil, kemudian intinya juga akan makin mengecil. Anda lihat perubahannya dari besar, sedang, kecil, kecil, kecil. Kemudian sitoplasmanya dari biru menjadi merah. Jadi asalnya biru, kemudian akhirnya menjadi merah. Dan NC rasio itu adalah nukleus, C-nya adalah cytoplasma, ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya, nukleus sitoplasma atau perbandingan inti dan sitoplasma. Kalau pronormoblast itu adalah 8:1, artinya nukleusnya, inti selnya lebih banyak dibandingkan sitoplasmanya. Sitoplasmanya hanya satu bagian. Kemudian kalau normoblast asidofil 6:1, jadi masih besar intinya dibandingkan sitoplasma, kemudian polikromatofil dan asidofil. Oke, nah kemudian kita lanjut. Di dalam proses pembentukan sel-sel eritrosit, maka ada hormon yang berperan, yaitu namanya adalah hormon eritropoietin. Nah, hormon eritropoietin ini 90% dihasilkan oleh ginjal, sisanya oleh organ lain, misalnya hati. Nah, karena itu maka ginjal harus dipelihara dengan baik, karena ketika ginjalnya terganggu, misalnya seseorang yang menderita gagal ginjal kronik atau gagal ginjal akut, ya, itu akan mengganggu produksi daripada sel-sel darah. Akibatnya apa? Kualitas jumlah daripada sel-sel darah juga akan terpengaruhi. Jadi contohnya pada penderita gagal ginjal kronik itu rata-rata HB-nya rendah. Kenapa? Karena kemampuan daripada ginjal untuk memproduksi hormon tersebut juga terbatas karena adanya suatu kelainan pada ginjalnya, ya. Jadi ginjal sangat berperan penting. Nah, kemudian kita akan mengenal apa itu hipoksia jaringan. Jadi hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Jadi contohnya Anda kalau misalnya berada di suatu ruangan, kemudian banyak orang, ya. Nah, Anda merasakan sudah mulai kunang-kunang. Nah, itu karena salah satunya adalah sudah kekurangan oksigen, hipoksia jaringan. Nah, maka dari itu, kalau Anda berada di kerumunan, cepat cari udara segar supaya Anda bisa menghirup oksigen dengan banyak sehingga tidak kunang-kunang tadi, ya. Nah, kunang-kunang tadi, letih, lesu, lemah itu salah satu indikator kurangnya oksigen di dalam tubuh kita, ya. Apa yang dinamakan dengan hipoksia. Nah, kemudian di dalam satuan jaringan juga ada yang disebut dengan hipoksia jaringan. Kenapa bisa terjadi? Dikarenakan penurunan penyaluran oksigen ke jaringan. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Ibu menerangkan bahwa seorang penderita hiperkolesterolemia atau hiperlipidemia atau kadar kolesterol tinggi, maka lumen pembuluh darahnya itu mengalami di dalam lumennya itu ada plak sehingga aliran darah akan terganggu. Apa akibatnya? Aliran darahnya, jadi si lumen venanya akan menyempit, padahal sebenarnya tidak menyempit, tapi karena plaknya banyak nempel di sekitar pembuluh darah, maka ketika darah mengalirkan ke seluruh tubuh itu kurang tidak cepat karena jalannya kecil gitu, ya.
Nah, apa akibatnya? Terjadi hipoksia jaringan. Dalam keadaan hipoksia jaringan, sebenarnya tubuh kita akan merespon dengan cara dia akan melakukan kompensasi, yaitu memproduksi sel-sel darah lebih banyak, ya. Namun demikian, kita juga harus memberikan asupan makanan yang cukup supaya kualitas sel yang dihasilkan itu bagus, ya. Jadi keadaan tersebut, hipoksia tersebut bisa pada keadaan seseorang yang HB-nya rendah, kemudian ada gangguan di dalam respiratorik, ya. Tapi tadi Ibu sampaikan bahwa ketika Anda tahu HB Anda rendah, maka Anda harus imbangi dengan asupan makanan yang bergizi, terutama adalah asam amino yang diambil dari sumber protein, boleh protein hewani, ya, misalnya dari telurnya, dari dagingnya, tahu, tempe, kemudian beberapa vitamin dan mineral. Nah, ketika konsentrasi oksigen turun, maka tubuh kita akan melakukan kompensasi dengan cara dia akan merangsang ginjal untuk memproduksi sel-sel darah yang baru, ya, sehingga keadaan anemia tadi dapat diatasi. Namun demikian, tidak terus-menerus tubuh kita seperti itu, karena tadi Ibu sampaikan bahwa harus diimbangi dengan kualitas makanan yang bergizi, ya, untuk menghasilkan sel-sel yang bagus. Jadi pada seseorang yang gagal ginjal berat, gagal ginjal kronik, maka akan terbentuk sel dengan kualitasnya kurang bagus. Karena kenapa? Eritropoietin atau hormon yang dihasilkannya juga tidak optimal, ya. Nah, peran daripada eritropoietin itu apa? Dia akan berperan di dalam mempercepat hampir semua tahapan pembentukan sel darah merah. Jadi, ketika eritropoietin banyak diproduksi oleh ginjal, maka dia akan mempercepat proses pembentukan. Sel bakal atau stem selnya, sel induknya, dia akan cepat membelah diri, berdiferensiasi, kemudian eritropoiesis juga akan meningkat produksinya. Karena kurang di dalam tubuh kita, maka akan diproduksi lebih banyak lagi. Kemudian mempercepat penggabungan Fe ke dalam sel darah merah. Kita tahu Fe itu berperan penting di dalam pembentukan hem. Hem itu nanti yang akan mewarnai daripada eritrosit, ya, hemoglobin. Nah, kemudian juga akan mempersingkat waktu pematangan sel, jadi dipercepat. Kemudian dia akan juga merubah retikulosit menjadi eritrosit akan lebih cepat lagi, ya. Jadi itu adalah peranan daripada eritropoietin. Nah, di dalam sumsum tulang ada yang disebut istilah eritron. Eritron itu adalah populasi total eritrosit matang dan prekursor di dalam darah dan sumsum tulang. Normalnya 10-15%. Jadi di dalam seluruh sumsum tulang, eritron ini itu adalah sekitar 10-15%. Ya, jadi sisanya adalah untuk kelompok sel-sel yang lain seperti itu. Nah, di dalam proses pembentukan sel-sel eritrosit, sekali lagi diperlukan sel induk, kemudian bahan pembentuknya, tadi Ibu sampaikan ada asam amino, ada mineral, vitamin, itu sangat penting. Makanya pada ibu hamil selalu ditekankan, ya, sama dokternya, Ibu cukup mineral, vitaminnya, misalnya asam folat, karena salah satunya akan berpengaruh pada nanti kualitas daripada sel janinnya, ya, jangan sampai mengalami suatu kelainan. Kemudian di dalam proses pembentukan sel-sel eritrosit pun ada mekanisme regulasi. Ya, kapan itu akan diproduksi banyak, kemudian kapan itu akan di-stop produksinya, ya. Nah, di dalam eritrosit ini satu siklus eritrosit itu 120 hari. Ketika sudah selesai 120 hari, bagaimana, Bu? Jadi sel tubuh kita akan melakukan apa yang disebut dengan hemolisis. Jadi hemolisis sendiri, ya. Makanya Ibu sampaikan waktu kemarin bahwa donor darah itu salah satu perilaku yang bagus, ya. Di samping kita menolong sesama, kedua adalah regenerasi sel-sel yang baru daripada sel-sel yang sudah 120 harinya akhirnya dihemolisis, lebih baik kita sumbangkan seperti itu sehingga kita tergantikan dengan sel-sel yang baru. Jadi stigma kita bahwa kalau ngeluarin darah gimana atau saya kekurangan darah,
bahwa itu adalah stigma yang salah. Karena ternyata kalau kita rajin melakukan donor darah, maka sel-selnya renewal ya, jadi akan dibarui lagi, diperbaharui lagi, baru lagi, dan kita merasakan akan lebih fresh lagi ya. Jadi proses destruksi itu terjadi ketika eritrosit sudah tua, maka dia akan dihemolisis. Nah, di dalam eritrosit ada yang disebut dengan membran, itu adalah membran eritrosit bagian terluar ya daripada eritrosit. Kemudian, walaupun ukurannya 7-8 mikron, maka ada enzim yang berperan di dalamnya, yaitu ada metabolisme di dalam eritrosit itu melalui jalur Embeden-Meyerhof pathway, kemudian piruvat kinase, pentosal pathway. Kenapa eritrosit melakukan metabolismenya? Eritrosit dia akan berjalan-jalan ya, artinya dia melakukan aktivitas, perlu energi. Salah satunya adalah melalui metabolisme ini dihasilkan energi. Energi itu diperuntukkan untuk eritrosit melakukan metabolismenya. Lanjut, bahwa eritrosit itu ketika mengalami suatu kelainan, apa yang terjadi? Terutama ketika kelainan tersebut terjadi pada rantai globin atau protein. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa lihat bentuk eritrosit, kalau yang normal itu adalah cakram bikonkav, bulat-bulat, tetapi kalau yang tidak normal, maka dia akan bentuknya itu bervariasi. Ya, ada yang berbentuk bursel seperti bunga, kemudian seperti runcing gitu ya, nanti Ibu kenalkan. Itu diakibatkan karena adanya suatu kelainan atau gangguan di dalam proses pembentukan eritrosit ya. Nah, jadi adanya kelainan, istilahnya adalah membranopati, kelainan gangguan sistem enzim eritrosit adalah enzimopati, kelainan struktur itu yang tadi Ibu sampaikan ada bursel, sel target, teardrop, itu adalah hemoglobinopati. Nah, ini adalah struktur eritrosit seperti Alpenlibe ya, seperti ini. Jadi seperti permen ya. Jadi tengahnya tidak bolong tetapi tengahnya lebih tipis, maka ketika kita mengamati di bawah mikroskop akan tampak pucat, daerah pucat. Jadi daerah pucat itu merupakan daerah yang tipis ya. Seperti itu. Nah, oke, ini adalah membran eritrosit. Nah, silakan Anda baca minggu depan. Ibu akan coba nanti tes ya, siapa yang mau menjelaskan tentang membran eritrosit dan metabolismenya. Nah, penjelasannya ada di slide ini ya, karena waktunya juga sudah 3 menit lagi ya, mungkin Anda juga akan melanjutkan ke mata kuliah yang lain. Untuk metabolisme eritrosit nanti boleh siapa yang akan menjelaskan ya, ini dibaca dulu. Minggu depan kita akan bahas bersama tentang bagaimana metabolisme eritrosit, bagaimana eritrosit itu dia akan melakukan metabolismenya dan menghasilkan energi. Di sini ya, sampai sini. Jadi kita bahas sampai sini. Ya, nah ini dibaca dari membran eritrosit. Tadi Ibu sudah sampaikan sebenarnya membran eritrosit itu tadi bentuknya adalah cakram bikonkav. Kenapa dia bisa berbentuk? Karena ada protein struktur yang menyusun daripada eritrosit itu. Kenapa sih bulat kayak gitu? Kenapa enggak persegi? Tetapi ada rangka daripada membran yang menyusun, yaitu protein struktural. Jadi bentuknya itu cakram bikonkav ya. Nah, tadi Ibu sampaikan beberapa kecacatan atau bentuk-bentuk eritrosit yang karena adanya suatu kelainan di dalam rantai globin, Ibu nanti akan sampaikan ya contoh-contohnya. Ingatkan saja minggu depan ya. Dan PR bagi kalian, boleh silakan yang akan menjelaskan tentang metabolisme eritrosit, yaitu ada 2 jalur, jalur Embeden-Meyerhof dan heksosamonofosfat. Jadi untuk bahasan kali ini kita sampai slide ini saja dulu. Oke, baik, kita ada 2 menit lagi, silakan. Ada yang mau bertanya? Karena materi nanti Ibu sampaikan ya, maka diharapkan Anda bisa mempelajari lebih awal lagi ya. Oke, silakan, ada pertanyaan atau sudah cukup?
izin bertanya, Bu. Boleh, boleh. Kalau misalnya kan kalau kita sadar kita kekurangan protein gitu kan, Bu. Nah, alangkah baiknya tuh kan ada vitamin yang dari obat, terus ada vitamin-vitamin yang dari buah-buahan. Bagusnya yang kita konsumsi dua-duanya, vitamin dari obat iya, vitamin dari buah-buah sayur-sayur iya, atau lebih baik yang buah sayur aja, Bu? Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Ini juga pembelajaran untuk mahasiswa ya. Jadi memang disarankan untuk sumber vitamin dan mineral kita dapatkan dari alami, artinya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran ya. Karena vitamin dan mineral itu kita pakai untuk proses pembentukan sel-sel darah itu tidak besar ya. Artinya ada tetapi tidak besar ya. Namun demikian ketika kondisi misalnya pada wanita sedang haid, maka konsumsinya harus lebih ditambah lagi, misalnya keluar banyak darah tuh. Nah, jadi proteinnya banyak, kemudian vitamin dan mineralnya, sayuran buah-buahannya diperbanyak. Kalau misalnya Anda mengkonsumsi suplemen, sebenarnya memang tidak disarankan, kecuali memang karena kondisi misalnya Anda lagi sakit, maka untuk mempercepat minum tablet gitu ya, misalnya multivitamin atau apa. Itu tidak masalah. Karena ya kalau misalnya pengen ekonomis dari sayuran dan buah-buahan saja ya. Tetapi kalau misalnya kondisi sakit, misalnya untuk menjaga imun, silakan Anda mengkonsumsi multivitamin. Karena ketika kelebihan vitamin itu juga akan dikeluarkan lewat urin. Ya misalnya vitamin C juga nggak usah banyak-banyak sampai berapa ribu gitu ya. Nah ketika kemarin tuh pandemi COVID-19 itu sampai berapa, padahal sebenarnya ada batasnya ya per hari. Jadi misalnya karena nggak mau sakit jadi 2000 miligram, padahal misalnya cukup 1000 miligram saja sudah cukup misalnya. Karena percuma nanti juga akan dikeluarkan. Jadi kita harus tahu proporsi di dalam mengkonsumsi dari vitamin dan mineral. Begitu ya. Kalau ada fasilitasnya untuk minum multivitamin ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada lebih baik kita alami saja. Jadi tiap hari usahakan buah-buahan atau sayur-sayuran kita konsumsi. Ya, oke. Ada Makasih, lagi? Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf Ibu belum bisa untuk offline, dan Ibu juga kemarin absen ya untuk di mata kuliah praktikum. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Berarti hari ini adalah 1C sama 1B ya? Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live Zoom ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu.